Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kultum kali ini saya akan menyampaikan judul kultum kita, yaitu 5 cara sukses untuk berpuasa. Boleh dicatat judulnya 5 cara sukses berpuasa. Jadi muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Berbagai ladang kebaikan Allah bukakan untuk hambanya, dengan tujuan agar semua hambanya dengan mudah mendapatkan rahmat dan ampunannya. Oleh karena itu, sungguh rugi orang yang menemukan bulan Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka agar kita sukses dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, perlu diperhatikan 5 hal sebagai berikut. 5 hal tersebut, yang pertama meluruskan niat hanya kepada Allah. Dengan memurnikan niat menjalankan ibadah puasa hanya karena Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena niat adalah roh amal, inti dan sendirinya. Tanpa niat yang benar, ibadah akan sia-sia. Tidak ada gunanya di sisi Allah amal menjadi benar, karena niat yang benar dan sebaliknya amal menjadi rusak. Jadi karena niat rusak, berkata Ibnu Mubarak, berapa banyak amalan yang sedikit bisa menjadi besar. Karena niat yang beberapa banyak amal yang besar bisa menjadi kecil karena niatnya. Karena itu jangan sampai niat dalam menjalankan ibadah puasa itu tercampur berbagai penyakit hati seperti riya atau mungkin sejenisnya. Poin yang kedua yaitu sesuai dengan aturan dan syariat, yang artinya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena semua ibadah mudah, termasuk puasa, itu sifatnya tauqifi, yang artinya berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Semua ibadah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka tidak akan diterima oleh Allah, walaupun dalam menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Rasulullah bersabda yang artinya, dan barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Hadis Muslim. Poin yang ketiga yaitu mengkonsumsi yang halal, makanan, minuman, dan pakaian yang dipakai harus berasal dari harta yang halal. Bukan dari harta korupsi, menjual-belikan buku, manipulasi data, atau hasil transaksi riba. Karena hal itu akan menyia-nyiakan ibadah puasa. Dalam sebuah sabda Nabi dikatakan yang artinya, wahai para manusia, sesungguhnya Allah Maha Suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci, dan sesungguhnya Allah menyuruh orang mukmin seperti apa yang diperintahkan kepada para utusannya. Rasulullah kemudian berkata, Allah berkata, hai Rasul, makanlah dengan makanan
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun. Juga berkalam, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah, dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang poin keempat yaitu menjaga anggota tubuh. Berpuasa tidak hanya sekedar mampu menahan diri dari lapar dan dahaga, namun juga harus mampu menjaga seluruh tubuh dari perbuatan dosa, menjaga mata dari memandang yang tidak halal, menjaga mulut dari ucapan yang tidak benar, seperti berdusta atau menggunjing atau mengadu domba ataupun mengolok-olok atau melaknat ataupun mencela, saksi palsu dan lain sebagainya. Karena semua hal tersebut bisa menyia-nyiakan ibadah puasa. Begitu pula menjaga telinga dari mendengar hal yang tidak halal, seperti menghilangkan diri dari tempat yang penuh kebugaran dan selektif ketika membuka channel atau menonton acara televisi ataupun radio, dan juga menjaga hati dari berbagai penyakit hati seperti dengki, iri, sombong, dan lain sebagainya. Poin yang kelima yaitu memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan, mengisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif yang bersifat ibadah, ritual maupun sosial, seperti membantu orang yang membutuhkan bantuan. Hadirin yang dirahmati Allah, itu tadi ada 5 poin, 5 cara sukses berpuasa. Yang pertama, harus meluruskan niat itu hanya kepada Allah. Poin yang kedua, sesuai dengan aturan syariat dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Dan poin ketiga tadi, harus konsumsi yang halal, makanan dan minuman, pakaian yang dipakai harus berasal dari harga yang halal. Yang keempat, menjaga anggota tubuh kita agar berpuasa dapat mengambil dari lapar dan dahaga, harus mampu menjaga seluruh tubuh dari perbuatan dosa. Yang kelima yaitu memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Kita lanjut ke tema yang kedua yaitu berebut pahala di bulan Ramadan. Muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan identik dengan bulan kebaikan. Berbagai amal kebaikan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Di bulan ini Allah ingin memacu hamba-hambanya untuk memperbanyak investasi akhirat. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 3 yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitung-hitung sama dengan sekitar 83 tahun. Tentu ini merupakan jangka waktu yang tidak semua dari kita mendapatkannya. Hal ini karena umat Nabi Muhammad rata-rata berumur pendek, yaitu sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Sebuah umur yang relatif pendek jika dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Dengan adanya bulan Ramadan ini bisa dikatakan sebagai sarana untuk memperpanjang umur umat-umat Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, melihat berbagai keutamaan yang Allah janjikan pada bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya kita akan Nabi Muhammad
yang masih diberikan karunia Allah sampai bulan Ramadan ini bersyukur dengan memaksimalkan seluruh kesempatan yang ada untuk mendukung investasi amal di akhirat nanti. Kita semua harus berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Jangan biarkan ada waktu kosong yang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan biarkan setan menipu kita dengan disibukkan pada masalah yang tidak ada faedahnya. Isilah bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, baik ibadah ritual maupun sosial, dan berzikir, bersedekah, istighfar, menolong sesama, dan qiyamul lail. Semua itu dilakukan dengan tujuan mencari ridha Allah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mencari ridha Allah, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hal yang dapat memacu kita untuk tetap semangat dalam berebut pahala di bulan Ramadan antara lain: yang pertama, kita mensyukuri nikmat hidup. Nikmat hidup adalah nikmat yang amat agung. Dengan hidup berbagai kenikmatan lainnya dapat dirasakan. Imam Al-Razi, salah satu ahli falsafah, mengatakan, ketahuilah bahwa hidup merupakan asal muasal dalam memperoleh kenikmatan. Jika kehidupan tidak ada, maka tidak ada seorang pun yang meraih kenikmatan di dunia. Begitu pula hidup merupakan asal muasal memperoleh kenikmatan di akhirat. Apabila tidak ada kehidupan, maka pahala yang telah tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, nikmat hidup ini nantinya akan ditanyakan oleh Allah pada hari penghisaban seluruh amal perbuatan manusia. Sejak manusia balik, ia akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perilakunya. Ia akan ditanya untuk apa umur yang telah diberikan Allah selama ini. Apakah ia mampu menggunakan umurnya yang tidak lain terdiri dari waktu, hari, jam, dan menit, dan detik untuk beramal soleh. Dengan menyadari dan bersyukur nikmat hidup yang masih berkat di badan, tentu akan menyadarkan seseorang untuk lebih berpacu dalam kebaikan. Yang kedua, mensyukuri nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan yang itu dengan menyadari bahwa kesempatan yang ada tidak mungkin dapat terulang, dan menyadari hal itu, seseorang akan selalu semangat untuk menginvestasikan kesempatan yang dimiliki. Seseorang yang sejati akan selalu berusaha menginvestasikan kesempatan yang ada untuk beribadah kepada Allah. Apalagi ia sadar bahwa kesempatan Ramadan tidaklah datang di setiap saat. Ia datang hanya 1 tahun sekali. Itu pun belum tentu di setiap orang bisa menikmatinya. Kalaupun ia masih hidup dan sehat, belum tentu ia memiliki kemampuan